Good morning teman-teman semuanya. Welcome back again di Bitcoin Quick Update. In today's video update, ini sebenarnya melanjutkan analisis sebelumnya. Teman-teman, tadi kita udah sempat discuss ya soal mini alt season before halving, which is sebenarnya sudah berlangsung dalam beberapa hari terakhir. Kita ngelihat Bitcoin dominance mengalami retracement atau koreksi. Sebenarnya saya expect untuk lebih jauh setelah Bitcoin-nya terkonsolidasi cukup lama, setidaknya 11 hari terakhir. But today teman-teman, Bitcoin udah dapat konfirmasinya. At least dari previous video analysis yang saya sempat share ya, dimana kita ngelihat di sini Bitcoin itu technically kan masih konsolidasi, kemudian dia masih di dalam inside bar. Lalu pada satu titik tadi kita ngelihat Bitcoin dominance sudah mulai breakdown. That's why saya pikir altcoins yang pumping setidaknya 2 hari terakhir atau 1 hari terakhir itu disebabkan juga oleh Bitcoin dominance yang cenderung mengalami retracement. But per video ini saya coba untuk bikin dan berikan update ke teman-teman. Ini Bitcoin udah dapat koreksi atau dapat reaction yang lumayan signifikan. Berawal dari sore hari sebelumnya ya, kemarin teman-teman kita ngelihat Bitcoin itu mengalami breakdown atau mengalami semacam kayak koreksi singkat ya teman-teman sekalian. Tapi saya pikir di sini kalau kita menggunakan perspektif time frame 1 jamnya, Bitcoin itu respect banget terhadap area demand-nya. Which means sebenarnya ini yang saya sempat mention juga melalui advance group. Jadi kalau teman-teman mungkin mampir sedikit ya, kita pengen ajak teman-teman sedikit melihat progres ya Bitcoin update yang saya sempat sharingkan sekitar sore hari tadi. Berawal dari sini guys. Jadi BTC walaupun sudah breakout dari falling wedge, tetap bergerak di dalam range yang terbatas. Kita lihat konsolidasi ini masih berlanjut dan selama tidak ada break dari key levelnya. Lalu teman-teman kalau notice di sini, ini tuh ada area demand yang terbentuk dari falling wedge-nya sendiri. Begitu dia testing ke level tersebut, which is ini juga yang saya mention di dalam previous video, yaitu area tersebut, itu Bitcoin langsung dapat reaksi yang sangat signifikan guys ya. At least di sini kalian bisa lihat sedikit testingnya mendekati range price tersebut langsung naik impulsif after that breakout dan tanpa panjang lebar ya teman-teman. Langsung breakout secara impulsif. Nah ini sebenarnya sempat dibahas juga ya di dalam beberapa video terakhir yang saya sempat posting juga seputar Bitcoin Monger ya, punya postingan. Jadi berbicara soal area likuiditas yang ada di atasnya dan kelihatannya itu short sellers benar-benar ke wipe dengan sangat signifikan guys. Jadi kalau kita ngelihat all eyes on $53,000 Bitcoin. Buat siapapun yang berusaha untuk melakukan sell short dari range price ini, probably menempatkan stop loss di atas previous high, which is di kisaran $53.000. Begitu terlikuidasi, ini posisi mereka terflip ya dari sell short menjadi long. Which means ini yang membuat Bitcoin mengalami rally cukup signifikan. Good newsnya, saya bikin update ini sekitar 1 jam 22 menit menjelang closing time frame daily. Tadi saya sudah sampaikan sama teman-teman di advance group waktu lagi live update tadi malam. Saya bilang hari ini saya begadang guys. Saya mau lihat Bitcoin valid closingnya dulu di atas 52.350. Baru saya tidurnya tenang teman-teman ya. Dan kelihatannya harusnya ini udah valid ya. Kita setidaknya sudah mendekati closing di atas 52.350 ini dan ya 1 jam 22 menit. Mudah-mudahan nothing happens ya teman-teman karena New York juga sudah close ya, which is harusnya transaksi yang dilakukan oleh para institusi itu seharusnya sudah settle. Dan pada informasi yang kita bisa saksikan sama-sama teman-teman, per saya create video ini, closing Bitcoin itu ada di atas ya. Mudah-mudahan kalaupun nanti dia mengalami retracement atau koreksinya yang wajar-wajar aja. Dimana fungsinya ini adalah lebih kepada untuk mencari potensi higher low. After that, kita ngelihat let's say Bitcoin meneruskan kembali rally-nya. Wah, ini udah kabar gembira sekali teman-teman. Mudah-mudahan sih ya bisa menjadi kondisi yang valid dan tidak hanya sekedar fake out saja. Karena saya juga lihat ada banyak juga yang sebenarnya pesimis ya teman-teman sekalian ya di previous video. Waktu saya ngecek katanya wah ini to the point ya, BTC akan ke 55.000 sebelum koreksi halving ya. Akurat teman-teman, sesuai lah ya. Kemudian, nah mana lagi tadi ya, saya bilang ada yang nanya ya, ada yang komen sih sebenarnya. Dia bilang kayaknya, wah ini paling-paling cuman bull trap aja atau fake out aja.
Ya, yang mudah-mudahan sih ya teman-teman sekalian, yang mudah-mudahan jangan sampai ini cuma sekedar fake out. Mudah-mudahan ini benar-benar valid breakout. Karena kalau misalkan demikian teman-teman, dan kita mulai bermain di atas area $52.350, ini harusnya menjadi situasi yang sangat-sangat menarik. Ya, salah satunya kemarin sempat saya mention juga teman-teman di salah satu video update yang saya berikan kepada teman-teman ya, terutama yang berbicara soal the real Bitcoin super cycle. Ya, di sini ada pembahasan yang menurut saya cukup menarik, di mana Bitcoin every time dia close di time frame weekly di atas Fibonacci 0,618%. Technically kita memasuki fase bull run-nya. And I guess ya, based on that, kita ngelihat pergerakan Bitcoin sepanjang pergerakan hari ini dan sekitar 1-2 minggu terakhir ini masih ada peluang untuk kita rally lagi, karena kita technically udah close di atas Fibonacci 0,618%-nya. And I believe this could be a very good sign. Dalam waktu dekat mungkin kita bisa retest bahkan ke all time high-nya. Ya, we don't know yet teman-teman sekalian. Ya, jadi jangan terlalu overconfidence juga. Cuma sedikit reminder dari saya guys, Bitcoin biasanya pumping harusnya barengan dengan Bitcoin dominance. Dan Bitcoin dominance ini menunjukkan seperti proses fake out saja, karena dia udah berhasil reclaim SNR yang tadinya kita mention di previous video. Jadi kalau misalkan posisi udah kayak gini, ya very likely alts-nya bakal jadi delay teman-teman ya. Yang pasti USDT dominance menunjukkan situasi yang cukup baik ya. Ini mengkonfirmasi descending triangle pattern yang sebelumnya kita sempat mention juga di salah satu video lah ya dari YouTube channel yang saya sudah posting sekitar beberapa hari terakhir. Saya lupa teman-teman, ini harusnya ya 5 hari lalu kita sempat mention soal USDT dominance, dan inilah konfirmasinya. Jadi kita ngelihat dia sudah berhasil breakdown dari descending triangle, dan mudah-mudahan saja altcoins bisa segera nyusul deh ya. Kita ngelihat beberapa udah mulai ada money flow, beberapa udah mulai signifikan, termasuk bahkan BNB salah satunya dia sudah berhasil breakout dari resistance major dan sudah sempat mencapai $400 beriringan dengan launch pool yang saat ini sedang berlangsung. So it's gonna be very interesting moment, kita bisa saksikan sama-sama teman-teman, dan ini bakal menarik sekali untuk kita discuss lebih jauh. By the way, saya baru notice nih, Fincoin anjing baru bangun. Teks bagian dulu ya, jaga-jaga Bitcoin dominance kata ente. Ya, tadi saya sempat posting soalnya ya, melalui grup Telegram juga. Alright, so that's gonna be the quick update yang bisa saya berikan teman-teman sekalian. For now, we just gonna wait ya. Bitcoin sudah confirm close di atas area resistance major. Hopefully, kalaupun nanti dia mengalami retracement, mudah-mudahan sifat retracementnya ini hanyalah korektif saja, tidak menjadi fake out. Kalau misalkan demikian ini yang terjadi, I pretty much believe ya Bitcoin masih bisa melanjutkan rally-nya lagi, karena di weekly range yang baru harusnya Bitcoin next stop-nya itu hanya satu, yaitu di kisaran range area $65.000, dan ini bakal jadi momen yang sangat-sangat menarik. Jadi tentu saja teman-teman sekalian, saya sudah sampaikan ya berulang kali di previous video update, kita juga tidak melakukan prediksi. All I do so far, atau all I did so far adalah react the market only. That's it. As long market structure bullish, we follow the bullish movement. Dan besok teman-teman, atau lebih tepatnya hari ini, nanti malam kita akan adakan live streaming. Kita akan discuss lebih jauh seputar altcoins mana yang sekiranya memiliki peluang untuk rally juga. Kita akan coba follow up bareng-bareng. Mudah-mudahan ada kesempatan kita bisa discuss banyak token di sana, karena udah ada Dogecoin, udah ada Gala juga udah pumping, Shentu atau CTK ya. Kemudian ada kayaknya Ondo juga ya di update previous week yang juga udah naik signifikan. Ya, hopefully kita bisa update semua itu nanti pada saat live streaming nanti malam. Alright, so don't forget to leave the likes button di dalam video ini. Help me to achieve 100,000 subscribers ya, seperti Bitcoin. Mudah-mudahan subscribersnya juga bullish teman-teman sekalian. Alright, so thank you very much for watching, and I'll see you guys again in the next update on Bitcoin and altcoins. Cheers, bye bye guys.